Halo, aku Faradila Sabila Ramadina, NPM 21411120 dari Manajemen 21 Gabungan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sembeling. Jadi, sebelum aku mau jelasin tentang manusia sebagai makhluk sembeling, kalian masih ingat nggak sih tentang manusia prasejarah pada zaman dahulu kala? Pasti masih ingat kan? Nah, jadi aku ingin menyampaikan dan ingin mengingatkan kembali jika kalian masih lupa-lupa ingat. Nah, kalian masih ingat gak sih sebuah gua pada zaman prasejarah dulu? Nah, ketika kalian masih ingat, pasti kalian tahu di dalam gua tersebut, di dinding guanya itu pasti ada ukiran-ukiran. Tahu? Nah, jadi manusia purba itu dulu menggambar menggambar simbol-simbol misterius. Nah, ternyata ini merupakan awal dari perjalanan manusia sebagai makhluk yang menggunakan simbol. Nah, pada video ini aku akan menjelajahi nih gimana sih kemampuan manusia itu dalam menggunakan simbol yang membentuk esensi dan eksistensi kita sebagai manusia. Kemudian simbol-simbol ini tuh menjadi sebuah jembatan antara pikiran individu dan masyarakat secara luas. Nah, ternyata nggak hanya ini aja, kita juga dapat nih menghubungkan antara warisan budaya kita dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih abstrak dan kompleks. Langsung aja ke materinya. Manusia sebagai animal symbolic. Jadi menurut Ernest Cassirer, seorang filsuf itu mengajukan gagasannya bahwa manusia itu adalah animal symbolicum, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan unik dan menciptakan, kemudian memahami, kemudian menggunakan simbol. Nah, dari sederhana hingga kompleks, simbol-simbol tersebut menjadi bahasa yang sering kita gunakan untuk menyampaikan sebuah makna dan membangun peradaban. Nah, ternyata ini tuh melampaui loh dalam bahasa verbal dan memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita secara lebih mendalam. Nah, simbol-simbol ini juga itu menjadi landasan sebagai pengetahuan dan pemahaman kita tentang diri kita sendiri, sejarah, kemudian tentang dunia. Nah, perbandingan respon manusia dan hewan. Jadi ketika kita tuh dihadapkan pada situasi yang mendesak, ternyata manusia dan hewan itu sering kali bereaksi dengan cara yang sangat mirip. Benarkah begitu? Namun perbedaan utamanya itu terletak pada kemampuan, di mana manusia itu kan menggunakan imajinasi dan intelijensinya untuk merespon situasi tersebut dengan cara yang lebih kompleks dan konstruktif. Kemudian manusia juga tuh nggak bertindak berdasarkan naluri, tapi juga melalui proses berpikirnya yang kompleks. Nah, ini tuh memungkinkan kita itu untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi sebuah tantangan. Kemudian kemampuan kita itu untuk menggunakan simbol ini mungkin itu harus terus belajar, seperti dari pengalaman pada masa lalu kala, dan gimana cara untuk menerapkan pengetahuan itu baik secara konteks maupun baru. Kemudian ada yang namanya proses kreatif manusia. Jadi proses kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, seperti melukis, menulis sebuah puisi, kemudian kita menciptakan sebuah karya-karya yang memperkaya budaya kita, kemudian kita mengungkapkan sebuah kompleksitas pikiran dan emosi manusia. Ini merupakan karya seni dan kreativitas lainnya yang manusia itu perlu adanya memperluas dan batasan-batasan untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang lebih unik lagi. Nah, ternyata ini merupakan ekspresi dari kreativitas manusia yang tidak terbatas. Mungkin kita tuh untuk menjelajahi lagi lebih dalam seperti berbagai pengalaman dari orang lain. Nah, ternyata proses kreatif ini juga tuh merupakan cara untuk memproses emosi, mengekspresikan identitas, dan menemukan makna dalam kehidupan. Kemudian ada simbol dalam kehidupan manusia. Nah, simbol-simbol ini tuh menjadi bahasa universal manusia untuk menyampaikan sebuah makna. Dari lambang perusahaan, kemudian emoji, kemudian simbol-simbol yang membentuk sebuah identitas individu dari kolektif manusia tersebut.
Nah, mereka itu ternyata tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas, nilai, dan keyakinan manusia itu sendiri. Nah, simbol-simbol ini tuh memainkan peran penting dalam membentuk sebuah budaya dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Kemudian mereka juga tuh menjadi dasar untuk pengembangan sistem komunikasi, bahasa, dan tulisan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya ini ada implikasi filosofis dan sosial. Jadi pemahaman tentang manusia sebagai makhluk simbolik ternyata mempengaruhi pandangan terhadap diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan dunia, dengan sekitar. Nah, ternyata ini tuh menjadi tanggung jawab sebagai moral, kemudian bagian sebagai moral di dalam diri kita, kemudian di masyarakat maupun global. Nah, kita harus menyadari bahwa kekuatan simbol itu dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif. Berarti kita tuh kayak adanya rasa peduli kepada kompleksitas kemanusiaan. Kemudian kita akan memahami juga, memperluas cakrawala pemikiran kita, dan memungkinkan kita tuh untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Nah, ternyata ini juga tuh mendorong kita untuk menghargai keragaman budaya, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang. Nah, kesimpulannya adalah kita tuh harus memahami kekuatan simbol dan membangun masyarakat yang inklusif. Seperti kita tuh memiliki rasa penuh makna dan sadar akan kompleksitas kemanusiaan dengan memahami diri kita sebagai makhluk yang menggunakan simbol. Nah, kita juga tuh dapat membawa perubahan positif bagi di masyarakat, di sekitar kita maupun di dunia. Nah, melalui kesadaran inilah yang akan menjadi kekuatan simbol dan akan menciptakan sebuah keragaman. Oke, begitu aja yang bisa aku sampaikan mengenai materi manusia sebagai makhluk simbol. Apabila ada salah kata maupun pengucapan yang salah, baik dari sikap maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Aku akhiri, terima kasih ya.